Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi kepada dokter dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari SGDA 10, dan pada kesempatan yang baik ini, kami izin untuk dapat mempresentasikan terkait student project kami, yaitu Pregnant Travelers. Berikut ini adalah daftar anggota dari SGDA 10, dan saya merupakan Imadis Mertaesa dengan 3 digit yang terakhir 043. Pertama-tama yang kami akan bahas adalah bab 1 atau pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat kepenulisan. Perkenalkan, saya Andi Putur yang Murdani dengan 3 digit yang terakhir 069, izin untuk menjelaskan bagian latar belakang. Perjalanan selama kehamilan secara umum seiring meningkatnya mobilitas dan juga peran aktif perempuan. Pada umumnya, ibu hamil dengan kondisi kesehatan baik dapat berpergian dengan aman. Namun, perubahan fisiologis kehamilan pada sistem kardiovaskular, hematologis, dan juga imunologis itu meningkatkan resiko komplikasi selama perjalanan seperti tromboemboli vena, dehidrasi, dan juga infeksi. Resiko ini bertambah pada perjalanan jarak jauh atau internasional akibat dari paparan penyakit endemik, misalnya malaria dan juga virus Zika, yang dapat berdampak serius pada ibu dan juga janin. Oleh karena itu, CDC merekomendasikan konseling pra-perjalanan, penilaian resiko individual, serta upaya dari pencegahan seperti mobilisasi berkala dan juga hidrasi adekuat guna untuk menjamin kesehatan ibu hamil dan juga janin. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pregnancy traveler dan bagaimana karakteristik ibu hamil yang melakukan perjalanan. Yang kedua, risiko kesehatan apa saja yang dapat dialami ibu dan juga janin selama melakukan perjalanan pada masa kehamilan. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi keamanan ibu hamil dalam melakukan perjalanan. Dan yang terakhir, bagaimana upaya dari pencegahan serta peran tenaga kesehatan dalam menjaga kesehatan pregnancy traveler. Tujuan pertama, menjelaskan pengertian pregnancy traveler serta karakteristik ibu hamil yang melakukan perjalanan. 2. Mengidentifikasi berbagai risiko kesehatan yang dapat dialami oleh ibu dan janin selama perjalanan pada masa kehamilan. 3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan ibu hamil dalam melakukan perjalanan, baik dari aspek medis, psikologis, maupun sosial. 4. Menguraikan upaya pencegahan serta peran tenaga kesehatan dalam menjaga keselamatan ibu hamil dan janin selama perjalanan. Untuk manfaat, pertama, bagi mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan, sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan mengenai aspek kesehatan perjalanan pada ibu hamil, serta sebagai dasar dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada pregnancy traveler. 2. Bagi masyarakat umum, khususnya ibu hamil, sebagai sumber informasi mengenai risiko perjalanan selama kehamilan dan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk menjaga keselamatan ibu dan janin. Dan terakhir, 3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan kajian yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya terkait kesehatan ibu hamil dalam konteks perjalanan dan pariwisata kesehatan. Baik, selanjutnya adalah bab 2, yang mana kami akan membahas terkait isi ataupun pembahasan dari semua hal yang terdapat pada rumusan masalah. Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Vina Jun Christian dengan 3 digit NIM terakhir 194, izin untuk melakukan presentasi terkait pengertian dan karakteristik pregnancy traveler. Pregnancy traveler adalah wanita hamil yang melakukan perjalanan domestik maupun internasional untuk keperluan rekreasi, pekerjaan, atau alasan pribadi. Studi menunjukkan bahwa perjalanan selama kehamilan cukup umum, didominasi perjalanan domestik, meskipun konsultasi rencana perjalanan dengan tenaga kesehatan seringkali kurang dilakukan. Karakteristik pregnancy traveler dipengaruhi oleh usia kehamilan, tujuan perjalanan, serta risiko kesehatan, termasuk kepatuhan terhadap rekomendasi Fit to Fly pada perjalanan udara. Secara klinis, perubahan fisiologis kehamilan meningkatkan risiko tertentu selama perjalanan, sehingga konseling pra-perjalanan yang komprehensif sangat dianjurkan untuk melindungi keselamatan ibu dan janin. Baik, terima kasih dokter sudah mendengarkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nicholas Sidraharjo dengan 3 digit NIM terakhir 045. Di sini saya izin melanjutkan mengenai risiko kesehatan pada ibu hamil selama perjalanan. Perjalanan selama masa kehamilan dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu hamil diakibatkan oleh perubahan fisiologis selama masa kehamilan. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan yang dapat meningkatkan risiko dehidrasi
yang meningkat karena kebutuhan air seiring usia gestasi. Selain itu, ibu hamil memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan tromboemboli, motion sickness, hingga paparan infeksi TORCH yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor terkait. Selain secara fisik, ibu hamil juga rentan mengalami masalah psikis seperti stres dan gangguan tidur, mengingat sistem imun ibu hamil mengalami perubahan dan stres perjalanan dapat mempengaruhi kondisi fisik serta kesejahteraan ibu. Baik, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Azira Anantarali dengan 3 digit NIM terakhir 091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko terhadap janin selama perjalanan kehamilan. Perjalanan selama masa kehamilan, meskipun umumnya dianggap aman pada kehamilan risiko rendah, tetap membawa sejumlah potensi komplikasi yang dapat berdampak langsung pada kesejahteraan janin. Risiko ini bervariasi tergantung pada usia gestasi, mode transportasi, serta destinasi perjalanan yang dipilih. Beberapa risiko yang terkait diantaranya 1. Hipoksia dan tekanan udara 2. Paparan penyakit endemis 3. Komplikasi vaskular dan trauma dan yang terakhir, keterbatasan fasilitas medis di daerah destinasi. Saya Lintang Dewi Lustadi dengan 3 digit NIM akhir 165. Di sini saya akan menjelaskan terkait faktor yang mempengaruhi keamanan pregnancy traveler. Keamanan pregnancy traveler ditentukan oleh usia kehamilan, kondisi maternal, risiko destinasi, dan juga karakteristik dari perjalanan. Trimester kedua merupakan periode paling aman pada kehamilan risiko rendah, sedangkan kehamilan dengan komplikasi atau perjalanan trimester akhir memerlukan evaluasi khusus. Paparan penyakit infeksi, endemik, dan risiko tromboemboli pada perjalanan jarak jauh menjadi pertimbangan utama, sehingga penilaian individual berbasis stratifikasi risiko dan juga keterbatasan layanan kesehatan di destinasi sangat penting untuk menjamin keselamatan ibu dan janin. Baik, perkenalkan nama saya Jason Ignatius Kosasi dengan 3 digit NIM terakhir 253. Izinkan saya untuk menjelaskan faktor medis yang memperberat risiko perjalanan pada kehamilan. Jadi perjalanan pada ibu hamil memerlukan pertimbangan medis karena berbagai faktor yang meningkatkan risiko, terutama trimester ketiga, riwayat keguguran, dan persalinan prematur, prelaksmia, anemia, diabetes gestasional, hipertensi kronik, dan kehamilan ganda. Kondisi seperti plasenta previa, ketuban pecah dini, tromboemboli vena, dan penyakit jantung menjadi kontraindikasi relatif untuk perjalanan jauh. Perubahan fisiologis kehamilan juga meningkatkan risiko hipoksia, trombosis, dan kelelahan, sehingga evakuasi medis pra-perjalanan sangat dianjurkan guna menjamin keselamatan ibu dan janin. Sekian, terima kasih. Kehamilan pada pregnancy traveler melibatkan kompleksitas biologis dan juga psikososial yang meningkat akibat tuntutan adaptasi, keterbatasan layanan kesehatan, dan juga persepsi resiko perjalanan. Ibu hamil itu rentan mengalami kecemasan dan stres yang dapat memengaruhi kenyamanan, keputusan, serta kepatuhan terhadap anjuran medis. Yang dimana dukungan sosial, tingkat pendidikan, literasi kesehatan, dan juga norma budaya berperan penting dalam menurunkan kecemasan dan membentuk sikap terhadap perjalanan itu sendiri. Oleh karena itu, faktor psikologis dan sosial perlu diperhatikan untuk menjaga keselamatan dan juga kesejahteraan ibu hamil dalam perjalanan. Baik, perkenalkan saya Freya Winata Mada Huta Barat dengan 3 digit NIM terakhir 223. Sekarang akan menjelaskan mengenai peran tenaga kesehatan dalam pendampingan pregnancy traveler. Dalam konteks kesehatan maternal, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam memberikan pendampingan komprehensif bagi ibu hamil yang sedang merencanakan perjalanan atau pregnancy traveler. Menurut pedoman kesehatan perjalanan internasional seperti CDC Yellow Book, tenaga kesehatan seperti dokter kandungan, bidan, dan juga praktisi kesehatan perjalanan diharapkan melakukan konsultasi pra-perjalanan yang menyeluruh dengan menilai usia kehamilan, riwayat medis, dan risiko komplikasi spesifik tujuan perjalanan, serta memberikan edukasi mengenai risiko perjalanan, tanda bahaya kehamilan, vaksinasi yang aman, dan juga rekomendasi mitigasi risiko selama perjalanan. Konsultasi tersebut mencakup juga aspek administratif seperti surat keterangan medis dan rencana darurat untuk mendapatkan layanan obstetri di luar negeri bila diperlukan. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko maternal fetal yang terkait dengan aktivitas selama perjalanan dan memastikan kesiapan medis yang memadai sebelum keberangkatan. Dalam beberapa literatur terbaru mengenai pregnancy travelers,
Peran tenaga kesehatan, khususnya penyedia layanan obstetri dan maternal, sangat krusial dalam konseling pra-perjalanan untuk ibu hamil yang bepergian. Dalam literatur menunjukkan bahwa perjalanan selama kehamilan menghadirkan risiko spesifik seperti paparan infeksi yang ditularkan melalui makanan, air, dan vektor, serta komplikasi terkait imobilitas seperti risiko trombosis vena dalam yang semuanya memerlukan perhatian klinis yang terarah sebelum keberangkatan. Hal ini ditegaskan kembali dengan menekankan bahwa konseling ini harus berdasarkan bukti dan disesuaikan dengan kondisi maternal dan rute perjalanan yang direncanakan untuk mengoptimalkan kesehatan ibu dan juga janin. Selain itu, penelitian khusus mengenai risiko infeksi pada pregnant travelers menyoroti pentingnya tenaga kesehatan tidak hanya dalam mengidentifikasi risiko tersebut, tetapi juga dalam memberikan informasi pencegahan dan pengelolaan yang tepat, termasuk pemilihan vaksinasi dan tindakan profilaksis yang aman selama kehamilan. Dituliskan bahwa ibu hamil sering mencari nasihat dari obstetrician atau dokter primer mengenai risiko perjalanan, tetapi banyak praktisi yang belum sepenuhnya familiar dengan aspek kesehatan perjalanan spesifik pada kehamilan sehingga membutuhkan peningkatan kompetensi dalam pendekatan ini. Dengan demikian, peran tenaga kesehatan di sini mencakup asesmen risiko individual, edukasi komprehensif tentang risiko perjalanan, dan koordinasi rencana pengelolaan kesehatan yang sesuai, yang semuanya penting untuk mendukung kepuasan yang aman dan terinformasi bagi pregnant traveler. Perkenalkan, nama saya Diza Devi Cakra-Santi Rusdiana dengan 3 digit NIM akhir saya 067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan dan juga edukasi untuk pregnancy traveler. Perjalanan selama kehamilan umumnya aman bila disertai persiapan dan juga penilaian medis yang memadai. Edukasi dan konsultasi pra-perjalanan penting untuk menilai usia kehamilan, riwayat obstetri, risiko destinasi, serta kebutuhan vaksinasi dan penyesuaian obat. Pencegahan selama perjalanan difokuskan pada pengurangan risiko infeksi dan tromboemboli melalui hygiene makanan dan tangan, hidrasi yang cukup, mobilitas berkala, serta penggunaan stocking kompresi pada perjalanan jarak jauh. Perjalanan ke daerah endemis malaria dan Zika sebaiknya dihindari karena beresiko tinggi bagi ibu dan janin. Kesiapsiagaan termasuk membawa ringkasan medis dan mengenali tanda bahaya kehamilan mendukung perjalanan yang aman dan menenangkan bagi ibu hamil. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk yang terakhir adalah bab 3 yaitu penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Perkenalkan, saya Gustiai Ketut Chandra Dewi Rahayu dengan 3 digit NIM terakhir 021. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan pada student project kali ini. Jadi, pregnancy traveler atau wanita hamil yang melakukan perjalanan domestik maupun internasional, pada kehamilan risiko rendah, perjalanan umumnya aman. Namun, tetap memerlukan penilaian individual karena perubahan fisiologis kehamilan dapat meningkatkan risiko, terutama pada perjalanan jarak jauh. Risiko pada ibu hamil itu meliputi kelelahan, dehidrasi, tromboemboli vena, dan juga perburukan mual muntah. Sedangkan pada janin, risikonya dapat timbul akibat penurunan oksigenasi maternal, paparan infeksi endemis, dan juga trauma. Keamanan perjalanan itu dipengaruhi oleh trimester, durasi perjalanan, destinasi, kondisi kehamilan, serta akses layanan kesehatan sehingga konseling pra-perjalanan dan juga stratifikasi risiko itu sangat penting untuk menjamin keselamatan ibu dan juga janin. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh partner saya selanjutnya. Bagi pregnancy traveler, konsultasi pra-perjalanan dianjurkan untuk menilai kelayakan perjalanan, menyiapkan rencana darurat, menjaga hidrasi, dan mencegah tromboemboli. Tenaga kesehatan perlu memberikan konseling terstruktur, mencakup asesmen risiko, edukasi tanda bahaya, pencegahan VTE, serta pencegahan infeksi sesuai destinasi. Sementara itu, peneliti dan pembuat kebijakan disarankan mengkaji kepatuhan, hambatan konseling, dan dampak edukasi pra-perjalanan terhadap luaran maternal fetal. Sekian presentasi dari SGDA 10, terima kasih. Sekian yang dapat kami paparkan selaku SGDA 10. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pelafalan ataupun tindakan selama pembuatan video ini. Sekian dan terima kasih.